Salam sehat. Yang heboh kemarin adalah Omikron. High, seberapa tinggi puncak Omikronnya. Tapi bersyukur, alhamdulillah kita sudah melewati puncak itu. Bahkan dari Satgas Covid mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena kita sudah melewati puncak gelombang 3 yang namanya Omikron itu. Pertanyaannya, apakah sudah selesai pandemi ini? Rupanya belum, karena muncul masih ada varian Omikron, adiknya dari Omikron, anaknya mungkin, atau juniornya Omikron. Berarti belum selesai. Karena sudah mulai heboh juga kapan pandemi ini berakhir atau menjadi endemi. Banyak negara sudah menyebutnya, melakukannya sebagai endemi. Indonesia bagaimana? Rupanya ahli kesehatan, ahli epidemiolog memutuskan perlu dievaluasi dan ada syarat 5 kalau pandemi mau jadi endemi di Indonesia. Apa 5 syarat itu? 1, laju penularannya kurang dari 1. Yang kedua, positivity rate kurang dari 5%. Yang ketiga, tingkat perawatan di rumah sakit kurang dari 5%. Yang keempat, fatality rate, tingkat kematian kurang dari 3%. Dan yang kelima, PPKM-nya level 1. Dan 5-5-nya itu harus 6 bulan berturut-turut konsisten dipertahankan. Baru pandemi boleh siap-siap jadi endemi. Pandemi dan endemi itu beda. Pandemi menyeluruh secara internasional, secara global, menyerang seperti menular. Kalau endemi memang menetap di bagian dari keseharian hidup kita, bisa menular, bisa sembuh, yang penting terkendali. Contoh, endemi yang sudah terkendali adalah demam berdarah. Virusnya, virus demam berdarah. Sudah lama, bahkan sampai sekarang belum ada obat antivirusnya. Tetapi sudah dikenali polanya, yang namanya pola pelana kuda. 5 hari, 7 hari pasien itu bisa sembuh kalau ditangani. Ya, yang ditangani adalah demamnya, dehidrasinya, dan terutama adalah trombositnya. Kalau itu ditangani dengan baik, 7 hari bisa sembuh. Bahkan bisa lebih cepat. Itulah contoh endemi. Nah, berarti pandemi ini belum selesai. Maraton ini belum selesai. Mari kita jadikan ini sebagai maraton sehat. Supaya apa? Di ujung dari maraton itu kita sehat dan selamat. Paling utama adalah daya tahan, imunitas. Supaya kita sepanjang maraton itu tetap sehat. Nah, apakah nanti saat endemi masih berlaku tuh protokol kesehatan? Sebenarnya endemi itu mengembalikan tanggung jawab kepada masing-masing, kepada pribadi masing-masing. Imunitas yang paling utama harus dipertahankan kesadaran pribadi masing-masing. Masker, jaga jarak atau cuci tangan itu kebiasaan baik. Kesadaran diri, kalau sedang flu pakai masker, melihat orang lain flu mungkin kita segera tutup pernapasan kita dengan masker. Menjaga jarak begitu, cuci tangan demikian, kebiasaan bersih dan bagus itu. 3 apa perlu dilakukan? Sebenarnya itu juga kebiasaan pribadi, melakukan tes status kesehatan. Ya, mulai dari tekanan darah, cek gula dan seterusnya, itu kebiasaan baik juga. Cek vitamin D3 bahkan itu juga kebiasaan baik untuk mengetahui status kesehatan, menunjang imunitas. Obat, ya kalau sakit segera berobat. Apalagi COVID ini sudah ada obat antivirusnya. Berarti kalau sakit ya harus minum obat. Itu kebiasaan baik yang diajarkan pandemi COVID ini. Berarti hidup bersih dan sehat. Tinggal pilihannya sekarang. Nanti begitu pandemi jadi endemi, pilihannya 3. Siap-siap nih 3. 1, apakah kembali ke sebelum tahun 2019? Kembali seperti itu. Kondisi sakit lagi. Ya. Atau malah lebih parah. Lebih parah maksudnya bagaimana? Selama pandemi 2 tahun seperti terpenjara. Keluar, wah bebas. Pola makan tidak sehat, pola hidup tidak sehat. Semakin parah. Nah, itu berbahaya. Sebaiknya yang ketiga, menjadi lebih baik, lebih sehat. Bagaimana? Ya caranya mau tidak mau seperti diajarkan di pandemi ini, yaitu apa? Pola hidup sehat. Mudah diucapkan, tetapi harus ditempuh. Namanya pola, harus terpola. Harus terpola setiap hari sepanjang hidup. Kalau pengen hidup lebih baik, lebih sehat, ya kita tempuh pola hidup sehat.
Caranya bagaimana? Cara yang sistematis. Tidak ujug-ujug pengen diet, tidak ujug-ujug pengen olahraga keras terus sakit, kecapean. Bukan. Harus pola hidup sehat yang sistematis. Ada 3. Mulai dari pola pikir sehat. Baru kalau pola pikir sehatnya benar, pola pikirnya menjadi sehat, akan mudah diajak pola makan sehat. Akan mudah diajak pola aktivitas sehat. Pola pikir sehat itu apa? Pola pikir sehat itu ada 2. Yaitu apa? Yang pertama, niat semangat untuk menempuh, mempertahankan kesehatannya sepanjang hidupnya. Kalau lagi sakit, pengen segera sehat. Kalau sehat, pengen terus mempertahankan posisi sehatnya itu. Itu dia. Yang kedua adalah manajemen stres. Manajemen stres itu bagaimana? Setiap hari kita menghadapi masalah. Tinggal pilihannya. Mau pilih dengan cara stres menyelesaikan masalah itu, atau dengan bahagia menyelesaikan masalah itu. Masalah itu pasti selesai. Tinggal pilihan caranya. Dengan cara stres atau dengan cara bahagia. Dampaknya lain. Masalah selesai, yang pilih stres jadinya stres. Stres itu memicu sakit. Tapi yang memilih dengan cara bahagia, tentu masalah selesai tapi bahagia. Bahagia itu meningkatkan imunitas. Itu pola pikir sehat. Dengan begitu, maka mudah diajak pola makan sehat. Pola makan sehat tidak stres. Pola makan sehat itu apa? Pola makan sehat itu sebenarnya adalah mengurangi yang kelebihan dan menambah yang kekurangan. Prinsipnya di situ. Karena selama hidup kita itu rupanya kita tidak sehat atau munculnya penyakit itu karena memang kita kelebihan yang tidak perlu, kekurangan yang perlu. Apa itu? Kelebihan apa? Kelebihannya adalah kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, kelebihan gula. Mungkin juga kelebihan susu. Di dalam susunya ternyata gula juga. Karbohidrat apa? Nasi, mie, roti, dan tepung-tepungan putih seperti itu. Lebihnya bagaimana? Pagi double, nambah. Siang double, nambah. Malam double, nambah. Berarti sehari itu 6 porsi kita konsumsi. Padahal jumlah kalorinya itu tidak terbakar dengan aktivitas kita yang tidak banyak. Makanya kita kelebihan karbohidrat. Yang kedua adalah kelebihan lemak. Apa itu? Gorengan. Karbohidrat digoreng. Nasi digoreng, mie digoreng, roti digoreng, pisang digoreng. Apa banyak sekali yang digoreng. Dan itu menjadi kebiasaan. Maka kita kelebihan lemak. Ujungnya kelebihan kolesterol. Kemudian kelebihan gula. Semua minumannya manis. Makanannya, masakannya juga manis. Kelebihan gula. Dan susunya di dalamnya gula juga. Nah, ini kelebihan. Kita harus kurangi, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan kita menjadi stres, dikurangi sesuai dengan aktivitas. Kemudian kita tambah yang kekurangan. Kita kekurangan apa? Kekurangan vitamin, kekurangan enzim, kekurangan antioksidan. Dari mana itu? Dari pola konsumsi kita. Karena kita kurang makan sayur, buah, segar tanpa diolah. Tanpa diolah. Ya, karena saat tanpa diolah itu masih mengandung vitamin, enzim, antioksidan. Saat diolah hilang semuanya. Maka kita harus mengembalikan kebiasaan kita menambah jumlah lebih banyak buah, sayur, segar tanpa diolah. Kadang-kadang itu pun, atau seringkali itu pun kekurangan. Karena apa? Karena kebiasaan belanja yang kurang, cara penyimpanan yang kurang tepat, cara mengkonsumsinya juga kurang tepat, dan ada masalah pencernaan yang tidak bisa menyerap makanan itu. Maka diperlukanlah food supplement untuk suplementasi, untuk menambahkan, untuk melengkapi kebutuhan dari tubuh yang kita kurang mengkonsumsinya. Nah, itu dia. Maka kita perlukan food supplement itu. Tapi ingat, harus berkualitas. Karena apa? Karena fungsi dari food supplement ini adalah mencukupkan. Untuk apa? Untuk recovery, untuk regenerasi. Recovery kondisi kita, regenerasi sel yang mati. Supaya apa? Ya supaya tercukupi. Karena dari konsumsi sehari-hari masih kekurangan. Dan waktu dengan 3T kita tes, apakah kita kekurangan? Supaya kita tambahkan. Supaya lengkap, supaya cukup. Ingat, kalau kita memilih food supplement sebagai bagian dari pola konsumsi, pola makan sehat, yang juga diajarkan saat pandemi, ternyata vitamin kita kurang. Pilihlah yang berkualitas.
untuk mengatasi masalah penyerapan. Karena kalau tidak berkualitas, terserapnya kurang. Itulah dia. Pilihlah yang berkualitas supaya terserap dengan baik, tercukupi kebutuhan kita. Kemudian pola pikir sehat, pola makan sehat, pola aktivitas sehat. Pola aktivitas sehat sebenarnya sederhana saja, yaitu apa? Menambahkan aktivitas untuk membakar kalori. Apa itu? Olahraga. Tapi pilihlah olahraga yang ringan dan teratur dilakukan. Makanya ringan supaya bisa teratur. Contohnya apa? Jalan sehat 30 menit satu hari. Atau sepeda sehat 30 menit satu hari. Atau olahraga apa yang kita kuasai, tapi kita lakukan 30 menit rutin setiap hari. Supaya apa? Terbakarnya lebih. Karena kalau kegiatan kita sehari-hari itu kurang terbakarnya. 30 menit setiap hari sepanjang umur kita. Hasilnya apa? Hasilnya kalori terbakar dengan baik. Dan kita menjadi langsing. Dan hasilnya apa lagi? Aktivitas sehatnya yaitu apa? Istirahat menjadi berkualitas. Tidurnya menjadi cukup. Karena apa? Tidur itu harus cukup, bukan kuantitasnya. Tidur-tiduran itu bukan tidur, karena tidak tidur. Tapi kalau kualitasnya bagus, tidurnya benar lelap dan berkualitas. Kitanya menjadi sehat. Itu dia. Pola pikir sehat, pola makan sehat, pola aktivitas sehat. Karena ini penting diajarkan saat pandemi ini. Kita digedor dengan ancaman sakit. Ternyata supaya kita menempuh pola hidup sehat. Supaya kita pilihnya pola hidup sehat. Dan hasilnya bagus. Karena apa? Ternyata kita tercegah dari penyakit komorbid atau penyakit degeneratif atau PTM. Penyakit tidak menular. Tidak ada virus, bakteri, atau jamurnya, tapi sakit. Contohnya sakit jantung. Nah itu dia. Itu yang berbahaya. Bahkan sebelum pandemi pun penyakit jantung pembunuh nomor 1. Tanpa ada COVID sudah pembunuh nomor 1. Itu harus kita cegah dengan pola hidup sehat. Dan kita bisa mendapati hidup kita benar-benar sehat yang ideal. Sehat yang ideal itu apa? Ya sehat. Dengan aktivitas yang sehat kita jadi langsing. Dengan food supplement ditambahkan, dengan regenerasi sehat kita menjadi awet muda. Dan tiga-tiganya membuat kita menjadi jauh dari sakit, jauh dari obat. Itulah sehat yang ideal yang harus kita capai saat pandemi menjadi endemi dan kehidupan kita berikutnya. Salam sehat.